بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Perkara tarbiyatul aulad secara khusus, tarbiyah auladil muslimin, anak-anak kaum muslimin secara umum, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh para anbiya wa rusul alaihimussalam. Secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat perhatian dengan urusan anak-anak mereka, putra-putri mereka. Sangat perhatian dengan kebaikan dan perbaikan putra-putri mereka secara khusus. Lalu anak-anak putra-putri muslimin secara umum. Nabi kita Muhammad SAW secara khusus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir punya ihtimam khusus dalam masalah ini. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memperhatikan tarbiyah keluarganya, tarbiyah diniyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan teruslah bersabar untuk itu. Yang dituju Nabi kita Muhammad SAW juga berlaku bagi semua umatnya. Dan yang dihasung, yang diperintahkan ialah memerintahkan anggota keluarganya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, minha as-salah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sangat perhatian dengan anggota keluarganya, putra-putrinya. Juga Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya memerintahkan kita kaum muslimin untuk ihtimam, perhatian dengan putra-putri kita. Hadis yang dikatakan hasan li ghairihi oleh para ulama, datang dari beberapa orang sahabat. Beliau bersabda,
muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian, putra-putri kalian untuk salat mereka usia 7 tahun. Pukul mereka atas itu mereka usia 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang-ranjang mereka. Auladakum. Yang dituju adalah aulad, putra-putri kalian. Ditarbiyah, dididik, dilatih untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, terutama bab salat. Kapan diperintahkan, kapan boleh memukul, belum memperincinya. Diperintahkan di usia 7 tahun, boleh dipukul usia 10 tahun. Ini membuktikan ihtimam, beliau sangat-sangat perhatian dengan tarbiyah putra-putrinya. Tarbiyah putra-putri kaum muslimin. Dalam banyak kesempatan Nabi kita Muhammad SAW memberikan ujangan-ujangan khusus kepada pemuda-pemuda sahabat di masa itu. Anak-anak sahabat yang masih belia ketika itu. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, mengatakan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min kibayya. Suatu hari Rasulullah SAW merangkul, memegang kedua pundakku sambil mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang asing dalam perantauan atau seolah-olah orang yang menyeberang jalan. Dikasih pegangan hidup, dikasih prinsip hidup, diingatkan hidup kamu di dunia ini sementara. Fokus untuk berbekal di dunia ini menuju darul akhirah, kampung abadi di yaumul qiyamah nanti. Simple. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing dalam perantauan atau seperti orang yang menyeberang jalan. Intinya adalah beliau memberikan ujangan-ujangan khusus kepada anak-anak muda, kepada yang masih belia-belia, anak-anaknya para sahabat, putra-putranya sahabat yang masih muda, masih belia ketika itu. Dikasih mau'idhah khusus, ujangan khusus terkait dengan konsep hidupnya, prinsip hidupnya, jalan hidupnya untuk masa depannya nanti di masa mendatang. Dikasih ujangan. Ibnu Umar setelah itu mengatakan, menjelaskan kepada umat setelahnya apa yang beliau pahami dari ujangan di atas. Yang belum memahami harus berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan. Jangan nanti-nanti, jangan nunggu kapan, nunggu nanti. Ada kesempatan langsung. Beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsahta fala tantadhirus sabah. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore, kalau kamu di sore hari jangan nunggu pagi. Wa khudh li sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Ambil kesempatan masa sehat kamu sebelum kamu sakit. Ambil kesempatan masa hidup kamu sebelum kamu mati. Mumpung hayat di kandung badan. Segera beramal. Kesempatan hidup cuma sekali, segera beramal. Tujuan kita di muka bumi untuk melintas saja. Segera beramal. Cepat waktunya. Tidak lama itu. Segera. Beliau ngasih ujangan kepada yang lain setelah diberi ujangan khusus oleh beliau SAW. Tarbiyah Rasul sangat membekas, sangat mengena untuk pemuda-pemuda sahabat kala itu. Yang kita inginkan adalah beliau sangat perhatian dengan bab ini. Memberikan tarbiyah kepada anak-anak muda sahabat. Tarbiyatul aulad. Auladil muslimin. Juga Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, mendapatkan bagian yang sama.
dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya, dan dia sahih, kata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, suatu kali aku ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda, wahai yang masih belia. Nah, ini menggambarkan beliau betul-betul sangat perhatian dengan tarbiyah aulad, anak-anak dari kerabatnya. Ibnu Abbas merupakan sepupunya Rasul SAW, misalnya beliau, anak pamannya Rasul, kerabatnya. Ibnu Umar, anaknya para sahabat. Dikasih perhatian dengan tarbiyah, dibimbing, diarahkan tentang perkara-perkara yang sangat berarti untuk hidupnya mereka, duniawiyah mereka, ukhrawiyah mereka. Kali ini beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ghulam, wahai anak muda, wahai masih belia, inni u'allimuka kalimat, aku ingin memberitahu kamu ilmu, beberapa kalimat saja. Selalu simpel, padat, tidak panjang-panjang. Kalau panjang dibikin kalimat per kalimat, kalimat, mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tujahak, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu nanti. Sampai akhir hadis. Memberi wejangan kepada Ibnu Abbas, jadi anak yang saleh, yang bertakwa, yang menjaga perintah Allah dikerjakan, menjaga larangan Allah ditinggalkan, menjaga hak-hak Allah ditunaikan, menjaga batas-batas agama Allah, berislam dengan batas-batas syariatnya. Anak yang saleh, yang bertakwa, yang lurus manhajiyahnya, yang bagus akidahnya. Simpelnya, jaga Allah. Juga hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dalam Sahih dan juga yang lainnya tentang cucu beliau, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai keduanya. Disebutkan dalam riwayat, suatu kali pernah Al Hasan bin Ali, cucu beliau sendiri, mengambil satu butir korma sedekah. Ini dalam Sahih Bukhari. Hendak dimakan oleh Al Hasan bin Ali. Spontan dicegah oleh beliau. Kih. Lepaskan. Lepehkan. Ini keluarkan dari mulut kamu, jangan kamu makan, jangan kamu telan. Kih. Dikasih bimbingan, ama ta'lam anna ahlu baitin la naqulu shadaqah. Apa kamu nak tahu nak? Kami ini ahlul bait, tidak boleh makan sedekah. Masih kecil itu. Masih kecil cucu beliau Hasan bin Ali. Mengerjakan hal-hal yang haram, memakan yang haram bagi mereka. Langsung ditarbiyah. Langsung dikasih arah dan bujangan. Jangan nak. Itu gak boleh untuk kita. Lepaskan, lepehkan, dilepehkan. Masih kecil tarbiyah. Ihtimam, sangat perhatian betul dengan tarbiyah anak-anak beliau, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, anak-anak kerabatnya beliau, anak-anak kaum muslimin, para sahabat. Ihtimam dalam perkara ini. Semua terkait dengan perkara diniyahnya, dan mulai akhlakiyahnya, adabiyahnya, ubudiyahnya, akidahnya, agamanya, prinsipnya, semuanya. Ini semuanya untuk teladan bagi umat beliau SAW. Supaya kaum muslimin wal muslimat meneladani Rasul dalam bab ini. Juga punya ihtimam, perhatian yang sangat dengan tarbiyah putra-putrinya. Tidak mengabaikan tarbiyah putra-putrinya. Tarbiyah agama, tarbiyah dininya yang bagus. Apalagi yang masih kecil, yang masih belia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian, wahai kaum muslimin, pada beliau SAW teladan yang baik, uswatun hasanah. Teladani beliau dalam perkara tarbiyah ini.
Ya, jadikan panutan untuk bab tarbiyah anak-anak ini. Beliau sangat perhatian, kita pun juga harus perhatian dengan bab ini. Jadi dalam Islam itu pula yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab tarbiyah ini panjang pembahasannya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah tema, fokus pada tema ini, yaitu tarbiyah dengan qudwah, tarbiyah dengan teladan, maknanya adalah di antara sabab orang tua mudah untuk mentarbiyah anak-anaknya ialah ketika orang tua itu memberi contoh baik, teladan yang bagus, uswah hasanah untuk putra-putrinya. Mentarbiyah mereka dengan keteladanan, dengan contoh baik sebagai panutan bagi putra-putrinya. Lebih luas, panutan sebagai panutan bagi putra-putri kaum muslimin. Orang tua terkait dengan anak-anaknya, para pendidik terkait dengan murid-muridnya. Tarbiyah bil qudwah. Ini adalah konsep tarbiyah Nabi kita Muhammad SAW. Pada ayat yang saya bacakan di atas tentang beliau SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu sebagai teladan yang baik untuk kalian, uswah yang bagus bagi kalian. Maknanya, hendaklah engkau wahai kaum muslimin meneladani beliau. Jadikan beliau sebagai panutan kalian dalam semua hal, dalam semua perkara. Artinya, beliau mendidik umat dengan qudwah. Bukan semata-mata beliau menyampaikan dengan sabda-sabdanya, namun beliau langsung mempraktekkan, mengamalkan apa yang beliau bimbingkan di hadapan para sahabatnya sebagai percontohan langsung, teladan langsung, praktek langsung apa yang beliau bimbingkan pada para sahabat. Dan muslimin diminta untuk mencontoh Rasul. Dalam bab salat beliau mengatakan kepada para sahabatnya dan juga kaum muslimin, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu langsung praktek. Hendaklah kalian semuanya salat sebagaimana kamu semua memandang aku salat, melihat aku salat. Dan keteladanan dengan contoh langsung. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku manasik kalian, la'alli la'alqakum ba'da ami hadha. Bisa jadi aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kamu setelah tahun ini. Diminta ambil manasik dari aku, ambil manasik dari aku. Diminta untuk berhaji mencontoh langsung Rasul SAW. Namanya dengan keteladanan, dengan qudwah. Beliau memberi contoh kepada para sahabat bagaimana tata cara berwudu, kaifiah wudu. Para sahabat yang dulu menyaksikannya juga demikian. Mencontohkan kepada para tabi'in bagaimana wudunya Rasul SAW. Pada hadis wudu dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Hadisnya tentang sahabat Utsman. Disebutkan cara berwudu sampai selesai. Beliau mengatakan, seperti inilah aku melihat Rasul berwudu, seperti aku berwudu. Artinya apa? Mencontoh Rasul sebelumnya. Utsman ngasih contoh kepada umat setelahnya lagi. Tabi'in berikutnya setelahnya lagi, terus sampai kepada para imam, sampai kepada kita sekarang ini. Kita baca riwayatnya. Artinya apa? Dengan qudwah, dengan percontohan langsung, dengan panutan, dengan teladan. Tarbiyah dengan keteladanan. Itu adalah contoh tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sebuah ayat yang sering kita dengarkan, sering disampaikan pula ketika tema-tema tarbiyah juga mengandung makna ini. Di At-Tahrim Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering disampaikan ini ayat berulang-ulang setiap kali pembahasan bab tarbiyah. Tarbiyah selalu membahas ayat ini. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan anggota kamu dari api neraka. Bab tarbiyah dari kata-kata nara, jaga dari api neraka. Itu caranya di dalam tafsirnya adalah dengan cara tarbiyah diniyah. Mentarbiyah diri kita, istri kita, anak-anak kita dengan tarbiyah diniyah, tarbiyah ukhrawiyah. Itu banyak athar tafsir sahabat tabi'in tentang masalah ini. Sehingga ayat ini dasar pondasi terkait dengan tarbiyah diniyah, tarbiyah ukhrawiyah. Namun ingat, ada satu kalimat penting yang perlu diingat-ingat selalu, dan itu terkait dengan tema kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri-diri kalian. Itu nomor satu penyebutannya. Baru yang kedua, ahlikum. Al-ahl zaujah, istri kalian, wal aulad, dan juga anak-anak kalian. Nomor berapa itu? Nomor dua, setelah anfusakum. Ya, bada'a bil anfus. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memulai penyebutan diri kita sendiri. Yang kedua, anggota keluarga. Itu konsep. Itu prinsip dalam kata tarbiyah. Ibda'u bi anfusikum. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Baru anak-anak kamu. Itu menunjukkan yang tema yang kita angkat, tarbiyah dengan kudwah. Pendidikan anak itu dengan keteladanan. Apa caranya? Dimulai dari orang tua sendiri. Bapaknya dulu, ibunya dulu. Perbaiki diri kalian, jaga dari api neraka, baru kemudian anak-anak kalian. Hadza huwa aslihu anfusakum. Berjuanglah wahai orang tua menjadi orang tua yang saleh, yang bertakwa, bapak yang bertakwa yang saleh, ibu yang bertakwa yang saleh. Setelah itu baru berjuang untuk mensolehkan anak-anaknya. Yang kita inginkan ya kawan, dengan keteladanan. Karena Allah memulai dengan kita, baru anggota keluarga kita. Barakallahu fikum. Di antara sabab mudahnya orang tua mentarbiyah anak ini keteladanan. Di antara sebab orang tua kesulitan mentarbiyah putra-putrinya atau banyak ketimpangan error para putra-putrinya terkait dengan bab ini juga dikarenakan masalah satu ini, keteladanan. Ya tergantung mau uswah hasanah atau uswah sayyi'ah. Na'udzubillah. Kalau orang tuanya uswah hasanah, qudwatun hasanah, bagus keteladanannya, diharapkan anak itu akan mencontoh orang tuanya, niru orang tuanya, mudah untuk diarahkan dikarenakan ada contohnya langsung, ada prakteknya langsung, ada teladannya langsung dari orang tuanya. Menyemangati anaknya untuk belajar, untuk taklim, semangat taklim mereka. Kenapa? Orang tuanya juga semangat taklim, semangat ngaji. Menyemangati anaknya untuk tarbiyah ibadah, amal saleh. Terpicu anak tadi itu karena lihat langsung orang tuanya Masya Allah, amal solehnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, bapaknya soleh, ibunya solehah, bertakwa, punya semangat yang sangat tinggi dalam amal solehnya. Anak terbawa. Mentarbiyah putra-putri dengan tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, tata krama, sopan santun, norma-norma yang bagus,
terkait dengan diri mereka, kepribadian mereka, terkait dengan interaksi mereka. Mereka bisa dengan mudah untuk itu ketika mendapati orang tuanya. Nah, contoh yang baik. Orang tuanya Masya Allah beretika, berakhlakul karimah, norma-norma adab diperhatikan. Orang tua yang beradab, beretika, sopan santun, langsung bapaknya seperti itu, ibunya seperti itu, tutur katanya beretika, perbuatannya beretika, tingkah lakunya beretika, interaksinya beretika. Contoh langsung orang tuanya, maka sang anak mudah untuk diarahkan ke sana. Mudah dikarenakan langsung contoh orang tuanya. Nak begini nak, ayo coba itu salam sama Pak Fulan. Nak yang putri salam sama Bu Fulan. Ayo tegur sapa, ayo sampaikan salam. Bla bla bla. Orang tua yang kasih contoh, memudahkan mereka untuk mentarbiyah putra putri mereka. Sebaliknya, ya juga sebaliknya. Kalau uswah sayyi'ah lalu berharap anaknya Masya Allah, ya mungkin cuman sulit. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, Allah selamatkan anak itu dari kegelapan orang tuanya. Itu pengecualian. Umumnya kalau uswah sayyi'ah ya sayyi'ah. Orang tuanya nyemangati anaknya untuk belajar, untuk taklim. Ya Allah, semangat nak belajar. Orang tuanya nggak pernah taklim. Sulit nanti. Banyak mereka punya alasan. Malas mereka nanti. Loh kenapa? Abi nggak taklim, Umi aja nggak taklim. Kenapa harus saya? Ya, kamu masih kecil, bla 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 bla. Kata guru saya, yang ngaji nggak cuma anak kecil, yang gede juga harus ngaji lagi. Guru saya ngaji, kok Abi nggak ngaji, Umi nggak ngaji? Jangan salahkan anak ketika mengatakan seperti itu. Saya nggak ngajari argumentasi, bukan. Itu biasa muncul. Tak kaitan sedikit. Jangankan dikasih uswah sayyi'ah, orang tua ngasih uswah hasanah saja, kadang anak itu juga masih rewel. Gimana? Fakta enggak ini? Kurang apa semangatnya orang tua untuk taklim ini? Berjuang mengalokasikan, mengatur waktu antara mencari maisha dengan taklim, ngurusi rumah dengan taklim. Berjuang loh itu, nggak gampang tuh ya kawan. Semangat tinggi, itu saja dikasih contoh yang Masya Allah orang tuanya, nyuruh kita, ya Allah nak semangat taklim, kadang angin-anginan. Kalau udah kena angin ngowos, semangatnya ngowos, kurang semangat. Itu aja masih kita harus mensupport, kita kadang merayu, kadang kita membujuk, kadang merajuk supaya dia mau. Kadang diiming-iming dikit dengan cilok atau dengan pentol, atau dengan jajan apa begitu. Kadang begitu, ya apa enggak? Itu fakta, apalagi tidak ada teladan sama sekali. Ya tambah kacau. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Hadza huwa. Ikhwan fillah nazakumullah. Ketika orang tuanya soleh dan solihah, ngasih teladan baik untuk anak-anaknya, ini betul-betul sangat berefek positif untuk anak tadi. Ya, solahul walidain lahu atharun azim fi tarbiyati auladihim. Kesolehan kedua orang tua punya efek besar positif untuk tarbiyah anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Akan saya sebutkan beberapa poin-poin diantaranya. Efek positif kesolehan orang tua untuk tarbiyah anak. Ini penjabaran terkait dengan keteladanan tadi itu, supaya semangat ngasih contoh baik sama anak gitu. Ada dampak positifnya, efek positifnya. Yang pertama adalah barakatu hadzal salah wa hadzal amal salihah wa mujazatullahi tabaraka wa ta'ala biha. Barokah kesolehan orang tua itu nyampe kepada anak.
barokah amal soleh yang dikerjakan orang tua nyampe kepada anak. Balasan Allah Jalla wa'ala akan membalas kesolehan hamba tadi dengan menjaga anak-anak mereka. Kalau dibahasakan oleh sebagian ulama, taqwal aba tahfadul abna. Itu disebutkan sama Syekh Dr. Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam kitab beliau Huququl Aulad. Bagian awal-awal membahas masalah ini. Taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan bapak, ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Kesolehan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Menjaga. Allah yang menjaga mereka dengan sebab ketakwaan orang tuanya. Dibahasakan ini barokah kesolehan orang soleh. Barokah amal soleh yang dikerjakan seseorang. Begitu. Allah ngasih balasan tentang amal soleh, dan balasannya adalah Allah akan menjaga dzurriyyah mereka dengan sebab solehnya orang tadi itu. Barakallahu fikum. Orang tua soleh, barokah kesolehan mereka, barokah amal soleh mereka akan dirasakan langsung untuk siapa? Anak-anak mereka. Yang beramal siapa? Orang tua. Yang semangat ibadah siapa? Orang tua. Yang dapat efek bagusnya siapa? Langsung sang pelaku tadi. Dan juga anak-anak mereka. Ada sebuah athar dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan, ya bunayya la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anak-anakku, sungguh-sungguh aku akan menambah semangat salatku untuk kamu. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhwan. Tapi nanti faedahnya untuk kamu. Untuk pribadi jelas sang pelaku kan. Cuma dikarenakan dalam Islam ada efek ini untuk sang anak, maka orang tua tadi betul-betul meniatkan untuk anaknya. Aku akan semangat ngaji, semangat taklim, semangat ibadah, semangat sholat, semangat berbagai macam amal-amal kebajikan yang lainnya untukmu. Berharap anaknya soleh, berharap anaknya Masya Allah baik dan bagus, dengan wasilah orang tuanya mengerjakan amal soleh. Adapun dalilnya adalah di Al-Kahfi ayat yang ke-82 juga saya sampaikan tentang kisah Nabi Allah Musa AS dan Khadir AS. Safarnya mereka berdua. Nabi Musa minta izin supaya apa? Ngikuti Nabi Khadir. Boleh apa dan ketentuan jangan tanya, nggak boleh bertanya apapun. Nah gitu ya. Ada 3 kejadian, 3 peristiwa melobangi kapal, peristiwa membunuh anak kecil, dan peristiwa tembok miring yang dibangun kembali. Yang diinginkan yang terakhir, peristiwa tembok miring di sebuah desa, di sebuah kota yang miring mau rubuh, dibangun lagi sama Khadir. Al-Muhim 3 kali sudah habis kesempatan itu. Dijelaskan semua sama Khadir alaihissalam. Dia abadikan dalam Al-Quranul Karim. Yang kita inginkan masalah tembok. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kata-kata ini. Fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok ini yang rubuh saya bangun ini. Kenapa saya bangun kembali? Tembok ini miliknya 2 anak yatim kecil di kota ini. Yatim itu anak kecil, ditinggal mati bapaknya, dia belum balik. Taib, yatim. Kita nggak tahu ya apa nasibnya anak yatim ini, siapa yang bakal ngurus. Sudah nggak terbayang di benak kita ini. Ini tembok punya 2 anak yatim di kota ini. Di bawah tembok ini ada harta benda mereka begitu berlimpah. Kanzun lahuma. Kami
perbendaharaan harta yang banyak milik mereka berdua di bawah tembok ini. Wa kana abuhuma shaliha, bapak mereka orang soleh. Kata ulama kita mufassirin, yang disebut bapaknya bukan anak yatimnya. Nggak tahu bagaimana anak yatimnya ini. Yang dibahas bapaknya. Wa kana abuhuma shaliha, bapaknya orang soleh. Maka Rabb menghendaki untuk menumbuh besarkan mereka berdua. Ingat, Allah yang merawat mereka, Allah yang menumbuh kembangkan mereka, Allah yang membesarkan mereka. Langsung Allah menjamin. Dan akan mengeluarkan harta benda mereka berdua ketika besar nanti. Rahmatan min Rabbik, rahmat dari Rabb. Allah yang menjamin, Allah yang menjaga, Allah bukan yang lain-lainnya. Apa ikhtiarnya? Apa sebabnya? Wa kana abuhuma shaliha, bapaknya orang soleh. Itu ikhtiarnya. Yang soleh bapaknya, yang soleha ibunya. Tapi barokah kesolehan ini untuk anak-anaknya. Bayangkan, nggak terbayang tuh orang sekarang ini nggak terbayang nih. Ini punya anak kecil laki-laki yatim dua-duanya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak terbayang. Apa nasibnya anak satu ini? Iya. Tapi dengan solehnya orang tua, Allah yang menjaga mereka. Dijaga dua anak yatim itu sampai besar. Dijaga perbendaharaan harta mereka di bawah tembok tadi sampai mereka besar, utuh. Mereka mengambil lagi harta itu. Siapa yang menjaga? Allah. Siapa yang membesarkan anak itu? Allah. Dijaga dzurriyyahnya, dijaga harta bendanya, dan yang terkait dengan anak keturunannya. Apa sebabnya? Apa ikhtiarnya? Wa kana abuhuma shaliha. Itu ganjaran pahala dari Allah Jalla wa'ala. Allah memberi pahala kepada hamba yang sholihin. Allah kasih keberkahan atas amal soleh mereka, atas solehnya mereka, keberkahan kepada dzurriyyah mereka. Dipahami insyaallah ya? Itu kenapa para salaf tadi mengatakan, wahai anakku, sungguh-sungguh aku akan menambah sholatku untuk kamu. Jadi banyak ikhtiar. Di antara ikhtiar ini jadi orang tua yang soleh. Wis pokoknya bapak berjuang nak, wis tak jadi orang soleh wis. Ngaji ya, taklim ya, belajar ya, ini ya, itu ya, ini jadi hamba Allah yang soleh. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Biar bapak jadi orang baik. Nah. Dan ada niat yang lain untuk kalian, untuk kamu-kamu juga. Supaya Allah yang menjaga kamu, menjaga harta benda kamu, menjaga duniawiyah kamu, membesarkan kamu, menjaga semua terkait dengan kamu, wahai anak-anakku. Ikhtiarnya Abi dan Umi adalah Abi dan Umi berjuang menjadi orang yang soleh. Barokah kesolehan, barokah amal soleh. Antum baca ini ayat Al-Kahfi 82 di buku-buku tafsir. Keterangan panjang oleh para tentang masalah ini. Ibnu Katsir bicara dalam tafsir masalah ini. Bagaimana kesolehan orang tua itu dampaknya untuk mereka, anak-anak mereka, duniawiyah mereka, sama ukhrawiyah mereka. Barakallahu fikum. Ada lagi athar dari Muhammad bin Munkadir rahimahullah. Mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala la yahfadhur rajula as-saliha fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Allah Jalla wa'ala akan menjaga dengan laki-laki yang soleh. Orang yang soleh itu menjaga anaknya, anak-anaknya, dan garis keturunannya. Nggak cuma anaknya, cucunya juga, cicitnya juga, canggahnya juga, sampai 4 turunan, 5, 7, 10 turunan, terus ke bawah. Ayat di atas, wa kana abuhuma sholihah, bapaknya anak orang soleh. Ada sebagian mufassirin menyatakan kata-kata abuhuma, bapak mereka berdua, bukan bapak kandung. Terus siapa? Dikatakan abuhumal ashir, bapak yang ke-10. Artinya apa? Moyang-moyang mereka sebelumnya
naik ke atas sampai mbah kamu yang nomor 10 yang paling atas itu. Ini tafsir sebagian mufassirin. Sehingga dimanakan apa? Solehnya orang tua itu menjaga, bermanfaat, barokah untuk anaknya, cucunya, sampai 10 turunannya. Kalau kita kan cuma 7 turunan. Nah, mereka mengatakan 10 turunan bahkan. Antum ngitung nggak nasabnya antum? Sampai berapa antum turunan sekarang ini? Antum yang keberapa ini? Saya lagi ngitung-ngitung yang tak tahu dari mbah yang paling atas nih. Nah, ada lagi udah nggak kenal lagi sudah. Dari mbah yang paling atas sampai cucu saya itu baru 5 turunan. Masih kurang 2 nih. Ini 10 turunan. Nah, sekarang antum pribadi wis, antum punya anak. Udah punya cucu belum? Udah. Belum semua. Wah, kalah sama saya nih. Ada yang berarti antum masih 1 turunan kan? 1 turunan, langsung anak kandung. Dengan tafsirnya sebagian ulama. Tadi 10 turunan. Kalau antumnya soleh, anakmu dikasih barokahnya. Nanti cucumu terus sampai 10 turun antum ke bawah nanti. Itu namanya sudah mempersiapkan masa depan anak-anak kita, zuriyah kita dengan baik untuk kebaikan mereka di masa mendatang. Nanti anak kita juga soleh, nyambung lagi, soleh, nyambung lagi, terus begitu menjadi silsilah keluarga solihin, solihat, kemaslahatannya akan terus bersambung sampai tidak tahu yang keberapa tuh ya kawan. Kalau di kalangan para ulama itu panjang, sampai terkait dengan tahun sampai 3 abad, 4 abad. Ini dzurriyyahnya ini ulama semua ini. Barakallahu fikum. Yang sekarang yang paling gampang itu ya yang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Najdi rahimahullah. Itu sampai sekarang kan masih ada alus syekh. Itu udah berapa itu? Udah mulai zaman dahulu kala. Udah berapa abad sampai mereka 2 abad. Masih ada alus syekh. Itu barokah solehnya orang tua. 1 barokah ya ikhwan. Jadi yang semangat dalam tarbiyah anak jangan lupa tarbiyah dengan kedua. Efek yang kedua, ta'assil abna bihima fi hadhil a'mal wa hadha huwal ghalib. Anak-anak nanti akan meniru orang tuanya, meneladani orang tuanya yang soleh tadi. Niru orang tuanya mengerjakan amal-amal kebajikan tadi itu pada umumnya. Kecuali yang Allah kehendaki yang lain di luar batas kemampuan kita. Hidayah minallah, hidayah biyadillah. Tapi ini ikhtiar. Umumnya akan ditiru sama anak-anaknya. Apa katanya orang Indonesia ini? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya pohon mangga, yang jatuh pohon mangga. Kalau pohon mangga aromanis, yang jatuh aromanis. Wangi apa namanya? Harum. Gimana bahasanya ini? Wangi aromanya, harum baunya, legit rasanya, manis rasanya. Kan gitu ya. Karena pohonnya pohon aromanis. Nah, kalau kemudian pohonnya pohon maha kecut. Yang jatuh memang kecut. Mana ya? Ya, itu pada umumnya. Terkait dengan orang ada pengecualian ketika Allah menghendaki yang lain. Dan ini yang kita inginkan. Ini yang diinginkan terkait dengan bab tarbiyah. Anak-anak ini nanti mencontoh orang tuanya, ya, meneladani orang tuanya, niru orang tuanya. Kalau dijatuhkan kebaikan, berbuah kebaikan pula. Yang ketiga, sana'un nas 'alal abna li salahi abaihim. Ini dampak positif solehnya orang tua. Nanti orang-orang masyarakat akan memuji anak-anak itu karena soleh bapaknya. Nah, kena cipratan semua dengan yang soleh-soleh tadi itu. Dan itu real, fakta di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ini soleh, ma'ruf, dikenal di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Kesolehannya, ketakwaannya, akhlaknya, kebaikan-kebaikannya, apalagi ilmunya dan segala macam, ma'ruf tengah-tengah masyarakat. Orang baik ini. Ya,
Orang pada kepengen ketemu sama dia. Ini Masya Allah, ini orang soleh ini. Datang kemanapun juga dimuliakan dan dihormati sama banyak orang. Dia datang sama orang tuanya. Pak, siapa nih? Oh, ini bapak saya. Oh, bapaknya fulan. Beda sambutannya dengan bapaknya orang yang biasa-biasa aja. Ya. Fakta apa enggak nih? Real kan? Yang biasa aja. Oh, nggih Pak, nggih. Gitu aja. Nggih sama-sama kita kayak gini. Oh. Bapaknya fulan. Oh, Masya Allah. Gimana Bapak gitu. Siapa ya? Ini adiknya. Oh, kakaknya Pak Fulan. Oh, adiknya Pak Fulan. Itu kena cipratan semua itu. Siapa ini? Oh, ini anaknya. Masya Allah. Gini-gini. Dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati. Bukan karena mereka-merekanya. Karena siapa? Si Fulan yang soleh tadi itu. Semuanya kena dampak positifnya. Terutama anaknya. Oh, ini anaknya Fulan. Ini loh anaknya Fulan. Masya Allah, anaknya Fulan gitu. Apalagi ketika anak itu juga sama ngikuti orang tuanya. Solehnya, akhlaknya, tambah dipuji lagi. Ya memang kayak bapak kan gitu ya. Ya memang kayak abinya, memang kayak uminya, memang gen soleh ini. Ngene ya. Wah, DNA-nya orang soleh nih gitu. Itu fakta. Dan itu yang mereka sebutkan juga ya. Yang keempat adalah tasjiyul aulad wa tahriduhum ala khairil ma'ruf li salahi abnaihim. Orang-orang nanti akan mensupport, menyemangati anak-anak itu tadi untuk mengerjakan perkara kebaikan, perkara kema'rufan karena orang tuanya soleh. Ini orang yang baik-baik, yang orang-orang baik yang punya hati baik. Mesti begitu. Nah, kayak abimu. Nah, kayak umimu. Gitu. Abimu orang soleh, umimu orang soleha. Abimu orang baik, ibumu orang baik. Kayak abimu. Contoh abimu. Ayo kayak orang tua kamu. Gak usah jauh-jauh niru yang lain. Contoh abimu. Itu Masya Allah abimu itu orang baik. Kau gak usah jauh-jauh. Contoh umimu. Dia orang soleha itu. Anak tersupport. Banyak orang yang menyemangati, yang mensupport anak-anak kita dikarenakan solehnya orang tuanya. Ini juga fakta dan juga real. Yang berikutnya lagi adalah sebaliknya. Orang-orang akan meredam, akan mengingatkan, mencegah anak-anak tadi ketika mengerjakan kemungkaran. Diingatkan kesolehan bapaknya. Ini yang masih punya hati yang baik. Orang jahat mah udah kesempatan tuh, dinyinyir sama mereka. Oh, anaknya toh gitu. Karena nggak suka syirik sama yang soleh saja. Orang baik diingatkan, loh, nak, kamu namanya siapa? Fulan loh. Bukannya kamu anaknya Fulan? Iya Pak. Ya Allah nak, jangan berbuat begini, ini nggak baik. Nah ini buruk ini nak. Kamu anaknya Fulan, bapakmu tuh orang baik, ibumu orang baik. Masa kamu mengajarkan begini? Jangan nak, nggak pantas bagi kamu. Kamu tuh anaknya orang baik. Mana ya? Aman. Kamu tuh Gus. Ngerti Gus? Anak kiai. Kalau anaknya Ustadz namanya? Nggak ada namanya ya. Jadi kalau Ustadz anaknya nggak punya gelar ini. Kalau anak kiai ada gelarnya gitu ya. Kamu tuh Gus loh. Kamu tuh Gus. Masa Gus mengerjakan begini? Janganlah nak. Ayo jangan begitu. Ini orang tua kamu tuh kiai loh. Gini. Ini masih senang kepada mereka. Diingatkan. Sehingga anak ini punya kontrol, punya kendali secara alami gitu loh. Dia akan berpikir, bapakku kiai nih, bapakku orang soleh nih, bapakku tokoh nih, masa saya begini? Ini semua efek positif gitu loh, solehnya orang tua. Ini semuanya menegaskan pentingnya tarbiyah dengan keteladanan. Baik orang tua atau orang tua didik, para guru, para ustadz, para pengajar, ustadz-ustadzah juga sama dengan pembahasan kali ini.
akan berbuah sangat bagus ketika para pendidik, para guru-guru menjadi guru-guru yang soleh, yang soleha, yang bagus, menjadi sangat bagus efeknya untuk anak-anak didik mereka nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Sudah lumayan, hampir 50 menit saya berbicara. Ada waktu 10 menit sampai jam 5:30. Ada yang mau sampaikan, monggo, terkait dengan tema kita ini, tarbiyah dengan keteladanan. Barakallahu fikum. Selebihnya tawakal kepada Allah. Sebab hidayah biyadillah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang kasih kehendaki yang dikehendaki, yang Allah memberi hidayah yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Selebihnya kepada Jalla wa Ala. Pada umumnya yang baik berbuah baik, buruk berbuah buruk. Kadang terbalik, Allah menghendaki sudah bagus tapi hasilnya tidak bagus. Ya sudah, itu Allah yang menentukan. Ada kalanya ada yang tumbuh bagus, tumbuh di tengah-tengah hal-hal yang kotor-kotor kayak gitu itu. Ini Allah kecualikan, jadi bagus dia. Gimana bahasanya? Bunga yang indah tumbuh dari jangan ambil bawahnya nggak bagus, ambil bunga yang indah tadi itu. Barakallah. Ini pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo.